Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan filah, hamba utusan channel 0% Tuhan, 100% manusia. Kali ini mari kita bahas tentang salah satu istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah putri dari salah satu sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam perjalanannya ya, kita sering mendengar, sering melihat hujatan-hujatan dari para pembenci Islam ya. Dikatakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pedofil ya. Jawabnya gampang kok, tanya balik aja. Ngerti nggak lo artinya pedofil? Kalau mereka ngerti, lalu tanya, ada korbannya nggak? Gitu. Pedofilia itu kan harus ada korbannya. Ternyata Aisyah radhiyallahu anha tidak menjadi korban. Bahkan luar biasa ya, hafalan Al-Qur'annya, ilmunya tentang hukum-hukum Islam, dan semua hadis-hadis dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai perihal-perihal perempuan itu datangnya diriwayatkan dari beliau karena seorang istri dan seorang perempuan ya. Jadi memudahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah dengan kaum perempuan gitu. Penjelasannya dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, beliau juga kehidupannya romantis ya. Walaupun pernah ada di fitnah, tetapi Allah yang langsung membela Aisyah radhiyallahu anha ya. Termaktub di dalam Al-Qur'an ketika Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh kaum-kaum munafik dan kaum-kaum kafir ya. Lalu kita dapati pula bahwa pernikahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menjadi masalah bagi orang-orang kafir yang dulunya menghina Nabi, menghujat Nabi, memfitnah Nabi. Nggak pernah satu kali pun membawakan persoalan tentang pernikahan ini. Jadi kalau mereka saja yang hidup saat itu 1400 tahun tidak mempermasalahkan, siapa elu tiba-tiba nyalahin Nabi Muhammad menikahi gadis muda. Pelajari sejarah makanya, pelajari Bible. Nah, saya juga pernah membaca ya dari situsnya Ibu Rita Wahyu. Beliau bilang ya, umat Islam memfitnah tentang Isaac atau Nabi Ishak alaihissalam menikahi Rebeka yang umurnya 3 tahun. Jadi saya rasa perlu diluruskan, bukan umat Islam menghina atau memfitnah, tidak. Islam tidak. Islam selalu memuliakan para nabi-nabi dan para rasul. Nah, inilah kekurang literasiannya saudara-saudara kita yang Kristiani ya. Mereka nggak pernah baca Bible mereka, nggak pernah membaca sejarah tentang agama mereka. Ketika kita mengatakan kenapa kalian menghujat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menikahi Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau berumur 9 tahun. Nah, ini nanti bisa dilihat nih di videonya nih, lengkap sudah, ini bagus walaupun singkat ya. Jadi nggak bisa, umat Islam tidak pernah menghina atau menghujat para nabi dan para rasul, nggak pernah. Jadi itu adalah sebagai tamparan agar para pembenci Islam, terutama saudara-saudara kita yang Kristiani, memahami Yosef itu menikahi Maria, maminya Yesus, ketika berumur Yosef 90 tahun dan maminya Yesus umur 12 tahun. Wah, data dari mana? Mereka nggak baca bahwa itu ada di Katolik, ensiklopedia Katolik ya. Itu mereka nggak pernah baca. Terus mengenai Ribka yang 3 tahun, itu coba dipelintir-pelintir, tapi faktanya memang begitu. Jadi kita nggak pernah menghina Yusuf, walaupun sosok ini tidak ada ya di dalam Al-Quran. Nah, tapi kita nggak pernah menghina. Masa kakek-kakek umur 90 tahun menikahi maminya Yesus ketika berumur 12 tahun? Nggak pernah begitu umat Islam. Tapi maksudnya supaya kalian baca dan pelajari yang banyak literasinya, sehingga tidak mudah digoblok-goblokin oleh Kristen penipu atau CP begitu. Nah, selanjutnya untuk Isaac atau Ribka ini kan,
semua wanita-wanita yang dekat dengan nabi-nabi atau dekat dengan para rasul-rasul itu kita umat Islam memuliakan, nggak pernah menghina mereka. Contohnya begini, Yesus dalam versi Bible itu kan bapaknya 4. Dikatakan anak Allah, anak Tuhan, anak Daud, anak Abraham juga mungkin ya. Kemudian anak Yusuf. Yang ini anak macam apa nih? Bapaknya kok banyak banget. Tapi kan nggak pernah umat Islam menghina seperti itu, menghujat seperti itu. Kita dilarang oleh Al-Quran menghujat sesembahan lain. Nabi Muhammad juga melarang. Ya nggak boleh. Yesus itu kita muliakan. Maminya kita muliakan sebagai perawan suci. Jadi ini jawabannya ya. Kalau seumpama teman-teman difitnah seperti itu, secara logis saja itu udah gugur kok. Apalagi secara dalil dan nas. Nggak bisa seperti itu. Fitnahan-fitnahan itu udah basi. Dan karena kebodohan ini cuma sampah yang didaur ulang gitu. Mereka bebal karena nggak punya pertahanan yang kuat. Sehingga hanya melemparkan hujah dan fitnah dengan bahasa yang kasar. Oke ya. Ini nanti kita lanjutin nih seri tentang pembelaanku kepada Aisyah radhiyallahu anha, kepada maminya Yesus Maria, kepada Rebeka ya. Mereka orang-orang yang sangat dekat dengan para nabi-nabi dan rasul-rasul di zamannya, sehingga mereka pun orang-orang mulia ya. Gak pantas kita menghujat mereka. Semoga rekan-rekan Kristiani juga bisa mengambil pelajaran dari sini. Oke, gitu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah radhiyallahu anha, seorang perempuan yang mulia, yang berpikiran tajam, intelektual, dan sangat bijaksana. Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintai. Aisyah radhiyallahu anha sebagai Ummul Mukminin, ibu dari para orang-orang beriman. Perjalanan beliau radhiyallahu anha bersama Nabi Muhammad SAW dan sepeninggal Nabi Muhammad SAW adalah menegakkan panji Islam. Adalah Az-Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat dan juga murid dari Nabi Muhammad SAW, berkata, saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih berpengetahuan tentang Al-Quran, hukum Islam, sastra, serta sejarah Arab, dan juga garis silsilah daripada atau selain daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha menikah pada umur 9. Benarkah umur 9? Atau 12, 18, atau 22? Mari kita lakukan riset dengan secara seksama. Berdasarkan hadis-hadis sahih dari Imam Bukhari, Imam Muslim, At-Tirmizi, dan Baihaqi, maka akan kita dapati riwayat bahwa Aisyah radhiyallahu anha benar-benar hidup sebagai suami istri dengan Nabi Muhammad SAW pada umur 9 tahun. Tapi sangat muda ya, masih sangat muda. Tampaknya vulgar, tidak etis, dan immoral ya teman-teman. Apalagi para pembenci Islam ya, akal mereka itu kan nggak dipakai, selalu bicaranya yang buruk-buruk tentang Islam. Nah ini nggak bisa, karena kan ini kebudayaan yang khusus, tapi ditempatkan di abad ke sekarang ini 21. Penempatannya pun juga salah tempat dengan budaya barat yang abad ke-21. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW difitnah oleh kafir Quraisy sebagai orang gila, sebagai tukang sihir, sebagai tukang tenung peramal, dan juga sebagai seorang pembohong. Tetapi para kafir Quraisy ya tidak melihat bahwa perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha sebagai sebuah kecacatan. Tidak, karena itu budayanya, kemudian praktek keseharian dari orang-orang Arab itu nggak ada masalah dalam hal itu. Mereka tidak melihat sebagai anomali ya tentang pernikahan walaupun umur Aisyah masih muda. Dan ini tidak hanya di dunia
Arab saja ya, bahkan seluruh dunia juga. Realitasnya ya, bahwa pernikahan itu tidak sama di tiap-tiap zaman dan tidak sama di tiap-tiap daerah. Ayo kita lihat nih bagannya ya. Nah, yang bagian vertikal itu umur, ya, umur untuk dinikahi. Bagian kanan adalah waktu atau tahunnya ya. Kita mulai dari tahun 100 sebelum Masehi ya. Kemudian 350 setelah Masehi, selanjutnya 1396, 1791, dan sampai 1880 ya. Oh, tambah lagi nih. Oke, kita tunggu sampai selesai ya, baru saya jelaskan. Nah, ini mari kita lihat bersama ya rekan-rekan ya. Di dalam sumbu Y atau vertikal umur, di dalam sumbu horizontal atau X yaitu waktu atau tahun ya. Di tahun 100 sebelum Masehi, hukum Romawi itu perempuan minimal umur 12 tahun bisa dinikahi. Kemudian di zamannya Sin Augustine ya, di tahun 350 Masehi, umur minimal perempuan 10. Nah, ini kemudian nih King Richard II ya, itu di tahun 1396 menikahi perempuan yang berumur 7 tahun. Kemudian Kode Napoleonik ya di Prancis itu umur 11 tahun tuh perempuan boleh dinikahi di tahun 1791. Kemudian mengenai ini juga ada di Amerika ya, di negara bagian California umurnya 10 tahun. Kemudian di Delaware juga gitu, malah 7 tahun ya di tahun 1880. Kemudian di Inggris 1929 ya, di gereja London itu Great Britain ya, itu umurnya juga masih sangat muda ya, antara 7 sampai 10 tahun. Bukan suatu hal yang khusus Arab saja. Inilah kalau orang nggak pakai ilmu nih selalu menuduh Islam yang buruk, nggak pernah baca literasi. Jadi lucu ya, mereka menyalahkan Nabi Muhammad yang hidup 1400-an tahun yang lalu, sementara baru kemarin sore itu hukum tentang menikahi perempuan dengan umur yang sangat muda belia ada di seluruh dunia, termasuk di Eropa dan Amerika. Jadi hal itu adalah kebiasaan dan praktek dari kebudayaan Arab untuk menikahkan anaknya di umur yang muda sepanjang sudah akil balik atau masuk masa pubertas. Salah satu imam mazhab yaitu Imam Syafi'i ya, beliau mengatakan bahwa di Yaman saya melihat banyak gadis-gadis yang berumur 9 tahun tapi sudah mencapai masa pubertas yaitu akil balik. Jadi mengenai tradisi ya, apakah ini barbarik ya? Ya enggak lah, mari kita tempatkan perspektifnya dengan benar ya. Apa sih definisinya dari matang secara psikis dan psikologis ya, akil balik dalam bahasa Islamnya. Nah, 500 tahun yang lalu coba lihat tuh ya, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel yang tidak pernah terkalahkan ya, umurnya baru 21 tahun. Coba anak-anak zaman sekarang 21 tahun paling masih main game. Jadi janganlah ya kita mengatakan itu tidak etis dan tidak bermoral ya. Karena itu kan kejadian di masa yang lalu, tempatnya beda, kebudayaannya beda. Lalu kita taruh di zaman sekarang. Jadi mengenai pernikahan Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat romantis ya. Nggak ada itu ya, fitnahan-fitnahan pedofil ya. Nggak ada korban pedofil, nggak ada. Nah itu mereka mesra saat minum dari satu gelas yang sama, makan saling menyuapi ya, luar biasa. Jadi nggak ada itu ya, bohong semua, fitnah semua tuh dikatakan apa korban pedofil, nggak ada. Kemudian ya jumlah hadis yang diriwayatkan melalui jalur Aisyah radhiyallahu anha ya, beliau meriwayatkan kedua setelah Abu Hurairah ya. Nah ini jumlah hadis yang diriwayatkan melalui jalur beliau nih ya, 2210 hadis. Jadi tidak mungkin seorang kalau difitnah itu sebagai korban pedofil bisa melakukan hal ini. Beliau cerdas, hafalannya kuat, sangat-sangat kuat.
Dan juga Nabi Muhammad ketika menyampaikan hadis-hadis tentang kaum perempuan itu melalui beliau, karena seorang istri dan seorang perempuan memudahkan pekerjaan Nabi dalam berdakwah. Selain itu, Aisyah radhiyallahu anha juga seorang pembela ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menciarkan agama Islam. Nah, itulah ya kebenaran yang perlu kita kemukakan. Jangan mendengarkan fitnah-fitnah dari para pembenci Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.